Shalom. Ya, baiklah kita tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena penyertaan-Mu yang selalu nyata Engkau berikan kepada kami. Dalam kerajaan saatnya kami anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari visi firman-Mu. Urapi kami Tuhan, jadikan kami sebagai murid yang mendengar-dengar untuk mendengarkan sebagian isi firman-Mu dan taat akan firman-Mu. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, permohonan kami. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 10 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Namun saya akan menjelaskan kepada adik-adik cuma satu ayat, yaitu ayat yang ke-9. Saya bacakan kepada adik-adik semua. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, seorang Nimrod adalah seorang yang gagah dan perkasa. Namun saya akan mengambil suatu tema, yaitu jangan seperti Nimrod. Ya, jangan seperti Nimrod. Nama Nimrod yang artinya pemburu yang gagah dan perkasa di hadapan Tuhan. Sebutan ini menunjukkan suatu fisik atau keluar perkasaan seorang Nimrod. Namun di sisi lain juga Nimrod merupakan seorang yang membuat Tuhan bangga, karena Nimrod mampu membuat sejarah di dalam Alkitab. Predikat yang disandangkan Nimrod di dalam ini yaitu sebagai pemburu yang gagah perkasa. Fisik atau kelakuan seorang Nimrod yang dikatakan sebagai seseorang yang gagah dan perkasa itu bukan main-main. Itu bukan hanya rekayasa atau hanya pikiran saja, hanya hayalan saja. Namun semua yang dilakukan Nimrod adalah fakta. Makanya Tuhan bangga karena Nimrod memiliki sejarah dalam Alkitab. Ya, contohnya yaitu misalkan si A membangun atau membuat desain atau lukisan yang bagus di dalam masyarakat. Jadi contohnya lukisan fenomena atau lukisan lingkungan alam sekitar, lingkungan hidup. Jadi masyarakat atau orang tua di tempat itu memberikan contoh kepada anaknya bahwa si A ini mampu membuat lukisan yang bagus. Karena dari itu si A ini membuat sejarah di dalam masyarakatnya, sama seperti Nimrod membuat sejarah di dalam Alkitab. Ya. Predikat yang disandangkan Nimrod sebagai pemburu yang gagah dan perkasa bukan predikat yang main-main, bukan predikat yang main-main, bukan hanya dibayangkan saja, bukan seperti yang di TV-TV atau film kartun seperti itu, bukan. Semacam Krishna, contohnya Krishna atau Spiderman apa segala macam, bukan seperti itu, ya. Namun predikat yang dialami atau dimiliki
seorang Nimrod adalah predikat yang sesungguhnya, bukan rekayasa atau bukan main-main, bukan hayalan, ya. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, melebihi orang-orang lain yang ada pada zamannya. Ya, Nimrod juga merintis suatu kota-kota pada masanya, yaitu Babel, Nineve, Mesir atau Misraim, dan melahirkan keturunan Filistin. Ya, tetapi semua yang dirintis Nimrod tidak berakhir dengan baik, maupun Niniwe menjadi kota yang penduduknya tidak lagi mencerminkan Nimrod sebagai seseorang yang gagah dan perkasa di hadapan Tuhan. Bahkan Mesir menjadi kota penyembahan berhala. Apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Ya, penyembahan berhala itu adalah membuat patung terus disembah, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Yesus. Maka dari itu, pada saat itu Yesus akan memusnahkan kota-kota yang dirintis oleh Nimrod, karena penyebabnya itu membuat kota, namun pada akhirnya kota itu menjadi kota penyembahan berhala. Karena menurut kita sebagai umat Kristiani, satu Tuhan, tidak ada Tuhan lagi. Ya, jadi Tuhan marah pada saat itu, maka dari itu Tuhan memusnahkan kota-kota itu. Bahkan Babel dan Niniwe adalah kota-kota yang dimusnahkan Tuhan karena kejahatan mereka. Namun Niniwe tidak menjadi dimusnahkan Tuhan karena mereka pada saat itu melihat bahwa dia sadar bahwa Tuhan yang kita sembah hanya Tuhan, hanya satu, tidak lagi membuat Tuhan lain, ya, tidak lagi membuat Tuhan lain. Hal ini sering juga terjadi di dalam anak-anak Tuhan, ya, sering juga terjadi di lingkungan kita, yaitu manis di awal atau berjuang hanya di awal saja, tidak berjuang sampai akhir. Contohnya tadi kan si A adalah anak atau adalah seorang yang dibangga-banggakan di dalam masyarakat. Tapi mungkin ini si A, mempunyai atau timbul di dalam hatinya, dalam hidupnya kata malas. Jadi semua yang dirintisnya atau semua yang dibuatnya tidak lagi dijalankan atau tidak lagi membuat lukisan, tidak lagi bisa dicontohkan. Maka dari itu semua masyarakat tidak lagi memberikan contoh kepada anaknya bahwa si A ini bagus lukisannya atau pintar, apalah segala macam. Tidak lagi membuat hal-hal yang membanggakan Tuhan, tetapi pada bagian akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan hidup jauh dari Tuhan dan memiliki gaya hidup yang tidak mencerminkan Tuhan. Jadi pada saat itu Nimrod tidak lagi mencerminkan sikap-sikap kepada masyarakatnya, kegagahan, perkasaan. Karena mungkin Nimrod pada saat itu sudah malas atau membuat
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita adalah orang-orang yang gagah dan perkasa di hadapan Tuhan. Seorang yang gagah dan perkasa mampu mengalahkan musuh sampai akhir. Oleh karena itu, kita harus senantiasa intim dan membangun hubungan kepada Tuhan. Membangun hubungan kepada Tuhan dalam artiannya adalah selalu mengucap syukur, meminta pertolongan kepada Tuhan, untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan agar selalu hidup takut akan Tuhan, selalu diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk selalu mengalahkan musuh sampai akhir, membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Berdoa, yang intinya berdoa dan terus berdoa. Percuma juga kita berdoa kalau tidak disertai dengan perjuangan atau kelakuan. Makanya itu, sementara kita berjuang atau sementara kita berdoa, kita harus berjuang. Sementara kita berjuang, kita harus juga berdoa. Namun yang harus kita utamakan itu adalah doa. Ya, jadi adik-adikku sekalian yang sama dikasihi oleh Tuhan, jadilah pelaku dalam firman ini, karena firman ini sungguh luar biasa bagi kita, dan semoga firman ini selalu memberikan kita motivasi atau firman-firman yang lain namun kita belum sempat baca. Makanya dari itu rajin ke gereja atau rajin mendengarkan firman Tuhan yang biasa di-share dalam YouTube, dan biarlah Tuhan terus menyertai kita, selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, dan hiduplah senantiasa dalam pertobatan seperti Niniwe yang sehingga tidak dimusnahkan Tuhan. Kita harus dari awal sampai akhir tetap perkasa di hadapan Tuhan, tidak manis di awal atau tidak hanya berjuang di awal saja, tetapi sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Ya, mari kita sedang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sapaan-Mu melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Ajari kami selalu Tuhan untuk menjadi seorang yang gagah dan perkasa, yang mampu mengalahkan musuh sampai akhir, yang tidak hanya berjuang pada awal saja, melainkan sampai akhir. Bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu membantu kami. Ini adalah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Haleluya.